Cerita dibuka dengan adegan yang cukup mengejutkan. Lemon Nishikawa, seorang gadis dengan wajah cantik namun ekspresi menakutkan, mengatakan kepada pacarnya, Sunao Akiyoshi, bahwa ia sudah berselingkuh. Namun bukan hanya dengan satu pria, melainkan 3 orang sekaligus. Dengan senyum ringan, Lemon bahkan meminta maaf secara santai. Oh, dan bukan cuma 1 orang. 3. Maaf ya, bagi Sunao, ini menjadi death blow. Pukulan telak bagi hatinya. Gadis yang ia anggap tulus ternyata menghancurkan kepercayaannya sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, Sunao terbangun dari mimpi buruk. Mimpi tentang hari ketika Lemon memutuskannya dengan kejam. Ia masih kesulitan melupakan mantannya, meskipun sudah berlalu lama. Dalam pikirannya, Lemon bukan hanya kekasih pertama, tapi juga sahabat masa kecilnya. Ia bertanya-tanya, mengapa otaknya masih menggali luka lama? Pagi itu, Sunao bertemu Natsumi Kogahara, senior yang satu klub film dengannya. Natsumi adalah sosok ceria dan ramah, kontras dengan Lemon. Mereka berbincang ringan, dan Sunao mulai merasa ada angin segar dalam hidupnya. Dalam narasinya, Sunao mengaku bahwa sejak perpisahan dengan Lemon, ia hampir menyerah pada cinta. Tetapi Kogahara membuatnya merasa hidup kembali. Mereka berjalan bersama ke kampus, berbincang tentang hal-hal sepele, termasuk film yang akan mereka tonton bersama klub. Kogahara mengajaknya nonton film Edward Scissorhands. Dan tanpa sadar, Sunao mulai menaruh hati lagi. Ia bahkan mengagumi senyumnya dan merasa nyaman berada di dekatnya ketika mereka berpisah. Kogahara dengan senyum manis berkata, "Aku gak sabar buat akhir pekan depan." Sunao pun tersenyum malu-malu. Dalam hati berkata bahwa ini mungkin awal dari kisah cintanya yang baru. Hari itu berjalan normal hingga ia menaiki lift menuju kelas di lantai 6. Tiba-tiba, seseorang meminta ia menahan pintu lift. Ketika ia menoleh, oh, itu Lemon Nishikawa. Sunao kaget luar biasa. Dalam pikirannya hanya teriak, "It's the wit!" Penyihir itu. Pertemuan yang tak terduga itu membuat suasana super canggung. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak perpisahan. Lemon tampak terkejut juga, tapi dengan nada ceria berkata, "Sunao, wah, udah lama banget ya? Sejak SMP atau lulus SMA ya?" Sunao terpaku. Lemon bertingkah seolah tidak pernah menghancurkan hatinya. Ia bahkan bercanda santai dan memuji Sunao yang kini lebih tinggi. Sementara Sunao di dalam hati hanya berpikir, "Diam, lupa aku diselingkuhin 3 kali." Situasi menjadi sangat aneh dan tegang. Lemon bersikap seolah perpisahan mereka hanyalah kenangan lucu. Lift berhenti di lantai kelima. Lemon melambaikan tangan. "See you later, Sunao. Aku harap kita bisa ketemu lagi." Sunao terpaku, tak percaya dengan ucapannya. Ketemu lagi. Setelah Lemon keluar, pintu lift menutup dan Sunao bergumam, "Again." Ia berusaha menenangkan diri, namun hatinya kacau. Meskipun berusaha melupakan, kini wajah Lemon kembali memenuhi pikirannya. Di klub film, mereka berbincang santai dengan Kogahara dan teman-temannya. Salah satu teman wanita membahas topik tentang mantan kekasih yang tidak bisa move on dan bagaimana lelaki seperti itu sangat menjengkelkan. Pria yang masih terjebak pada mantan mereka itu bikin gila. Kalau ketemu yang begitu, mending langsung kabur. Kogahara tertawa dan setuju dengan hal itu, sementara Sunao terdiam. Karena ucapan itu menyentil dirinya sendiri. Dalam hati ia bergumam, "Itu aku sekarang." Ia sadar bahwa perasaannya masih tertinggal di masa lalu. Setelah pulang, Sunao bertekad, "Mulai sekarang, aku akan melupakan Lemon secepat mungkin." Namun, saat berjalan pulang di malam hari,
pikirannya justru terus kembali ke Lemon. Ia mengingat bagaimana Lemon dulu pendiam dan lembut, berbeda jauh dari gadis ceria yang ia temui baru-baru ini. Sambil frustasi, ia menatap langit dan secara kebetulan melihat bintang jatuh. Bintang jatuh. Mungkin ini tanda dari semesta. Kalau aku bisa berubah. Di sisi lain, Lemon yang berada di rumahnya juga melihat bintang yang sama dari jendela. Tapi ia lupa membuat permohonan. Momen itu menjadi simbol bahwa dua hati yang terikat masa lalu kini akan dipertemukan lagi dengan cara tak terduga. Keesokan harinya, Sunao terbangun dengan perasaan ringan. Ia merasa yakin telah melangkah maju dan bertekad melupakan penyihir 4 selingkuh itu untuk selamanya. Namun di tempat lain, Lemon bangun dan merasa aneh. Tubuhnya terasa berbeda. Suaranya pun berubah menjadi suara laki-laki. Saat bercermin, ia menjerit ketakutan. Wajah di cermin bukan dirinya, melainkan Sunao Akiyoshi. Kenapa aku jadi Sunao? Jeritannya begitu keras, sampai membuat para tetangga kaget. Beberapa detik kemudian, bel apartemen berbunyi. Ketika Lemon di tubuh Sunao melihat monitor intercom, ia hampir pingsan. Karena yang muncul di layar adalah dirinya sendiri, alias Sunao di tubuh Lemon. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi bisakah aku masuk? It's me. Keduanya akhirnya bertemu dan menyadari mereka telah bertukar tubuh. Mereka mencoba memahami situasi gila ini saat bangun. Jiwa mereka sudah berpindah. Tak tahu penyebabnya, tak tahu bagaimana mengembalikannya. Lemon dalam tubuh Sunao tampak kesal karena harus hidup di tubuh mantannya. Sementara Sunao di tubuh Lemon tampak pasrah, tapi kebingungan. Dari semua orang di dunia ini, kenapa harus dia? Karena mereka tak tahu bagaimana menukar tubuh kembali, Lemon mengusulkan ide. Untuk sementara, kenapa kita tidak berpura-pura jadi satu sama lain? Sunao jelas panik. Tapi Lemon bersikeras. Ia bahkan memintanya menggantikan dirinya kuliah hari itu karena ada laporan yang harus dikumpulkan. Setelah perdebatan kocak, Sunao akhirnya setuju dengan enggan. Hari itu, Lemon dalam tubuh Sunao berangkat ke kampusnya Tato University, salah satu universitas terbaik. Ia langsung panik. Bagaimana aku bisa pura-pura jadi orang pintar? Sementara Sunao dalam tubuh Lemon berusaha meniru gaya bicara dan cara jalan mantannya agar tidak dicurigai oleh teman main Lemon. Namun situasi menjadi kacau saat ia bertemu Kogahara yang kini memandangnya dengan curiga. Kamu mantannya Akiyoshi. Sunao langsung membeku dan gugup luar biasa. Lemon yang kini hidup sebagai Sunao mulai sadar bahwa ternyata banyak orang di kampus menyukai si penyihir itu. Rekan-rekan kuliah memuji Lemon yang sebenarnya Sunao di tubuhnya, mengajaknya bergabung klub, dan bahkan menggoda dengan ramah. Sunao dalam tubuh Lemon hampir ketahuan beberapa kali karena bertingkah aneh dan salah memanggil orang. Ia bahkan sampai berpura-pura harus ke kamar mandi untuk kabur dari situasi sulit. Lemon kebingungan di kampus elit, berusaha terlihat pintar dan cool seperti Sunao. Sunao di sisi lain terjebak dalam lingkaran sosial, penuh teman-teman wanita yang terlalu akrab dengan dirinya, alias Lemon. Lemon yang kini berada di tubuh Sunao mencoba beradaptasi di kampus Sunao. Ia tiba di kelas sambil setengah panik dan berkata pada dirinya sendiri. Akhirnya sampai juga di kelas. Semoga gak ketahuan kalau aku bukan dia. Namun dosen tiba-tiba mengumumkan akan ada kuis di akhir pelajaran. Lemon panik karena tidak tahu apapun tentang materi minggu lalu. Ketika ia membuka tas Sunao, ternyata tidak ada catatan sama sekali. Ia mulai panik dan bergumam pelan. Dia gak bilang apa-apa tentang ini. Seorang teman baik Sunao melihatnya panik.
dan menawarkan bantuannya. Kau lupa outline-nya ya? Ambil punyaku aja. Lemon sangat terharu, Man. Orang ini baik banget. Namun tanpa ia sadari, semua pria di kelas mulai memperhatikannya. Karena wajah Sunao tampak memerah malu dan senyum manis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Sunao. Sebelumnya, para mahasiswa mulai berbisik. Wah, Sunao berubah ya. Beberapa bahkan mencoba menggoda. Hingga satu dari mereka menyelipkan kertas bertuliskan, "Ini nomor aku." Lemon shock berat. Apakah penyihir ini magnet pria? Sementara itu, Sunao yang kini di tubuh Lemon sedang berusaha menjalani hari di kampus Lemon. Ia merasa semua mata tertuju padanya, bukan karena kagum, tapi karena semua orang terlalu akrab. Ketika kelas usai, beberapa cowok dari klub seni bela diri mendekatinya dan mulai menggoda. "Kamu kayaknya cocok deh di klub kami. Ayo, gabung." Sunao yang kini tubuhnya mungil dan feminim jadi gugup setengah mati. Ia ingin kabur, tapi para cowok kekar itu terus mendesak. Lemon dalam tubuhnya sendiri melihat dari kejauhan dan langsung panik. "Oh tidak, itu tubuhku dikepung kawak-kawak berot." Sunao mulai merasa bahunya sakit karena terus ditarik. Ia akhirnya memohon lirih, "Tolong, pergi saja." Saat situasi makin gawat, Lemon dalam tubuh Sunao muncul tiba-tiba dan berteriak, "Sayang, maaf aku telat." Sontak para pria kaget melihat Sunao yang sebenarnya Lemon datang dan menggandeng tangan Lemon yang sebenarnya Sunao. "Oh, jadi kalian pasangan?" "Pasak." Lemon dalam tubuh Sunao menjawab tanpa pikir panjang, "Iya, pacar aku ini orangnya gampang cemburu." Para cowok langsung mundur. Sementara Sunao menatapnya kaget. Pipinya memerah karena canggung digandeng tubuhnya sendiri. Ketika situasi aman, Lemon di tubuh Sunao menegurnya, "Kau harus lebih tegas. Mereka hampir nyulik tubuhku tahu." Sunao menunduk malu, tapi kemudian tertawa kecil. Ia berkata lembut, "Kau selalu menggenggam ujung lengan bajumu kalau takut. Sejak kecil, Lemon terdiam." Ia tidak menyangka Sunao masih mengingat hal sekecil itu. Sekilas muncul tatapan lembut, seperti nostalgia masa lalu yang tak sepenuhnya hilang. Saat mereka berjalan pulang, suasana jadi canggung. Sunao tiba-tiba bertanya, "Kamu punya pacar sekarang?" Lemon yang masih dalam tubuhnya menatapnya heran. "Hah, tidak ada." Sunao terkejut. "Benarkah? Aku pikir kamu punya banyak." Ia berhenti di tengah kalimat dan berkata lirih, "Kau dulu berselingkuh dengan 3 orang cowok lain." Ucapan itu membuat Lemon terdiam. Ia menunduk dan ekspresinya terlihat sedih, bukan marah, tapi seperti menahan sesuatu yang belum pernah ia jelaskan. Dalam hati, Lemon bergumam, "Kenapa aku dulu harus berbohong soal itu?" Mereka sepakat untuk saling menukar apartemen sementara karena tubuh mereka masih tertukar. Lemon terlihat lega karena keduanya tinggal sendirian. Namun saat mereka hendak berpisah, Sunao baru ingat sesuatu. "Oh, aku lupa bilang, aku sebenarnya sekarang sekamar sama teman." Lemon langsung kaget. "Apa? Kenapa baru bilang sekarang?" Sebelum ia bisa marah lebih lanjut, teman sekamar yang dimaksud muncul dari arah rumah. Dan ternyata adalah Kogahara. Lemon yang kini di tubuh Sunao membeku. "Jangan bilang si penyihir sekamar dengan Kogahara." Kogahara dengan senyum hangat berkata, "Wah, kamu pulang cepat hari ini. Aku masak steak malam ini." Sementara Lemon dalam hati berteriak panik. "Tidak mungkin." Sunao dalam tubuh Lemon. "Kenapa aku harus mengungkit soal dia selingkuh? Kenapa aku masih peduli?" Lemon dalam tubuh Sunao.
Kenapa dulu aku harus berbohong tentang berselingkuh? Keduanya menatap langit sore yang sama, namun dengan perasaan berbeda, menyesal, bingung, dan takut menghadapi kebenaran yang mulai muncul kembali, kebenaran dan kebohongan, tubuh dan jiwa. Segalanya mulai bertukar tempat.